Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali dipertemukan pada pagi hari yang luar biasa ini bersama teman-teman yang luar biasa juga karena bentar lagi kalian lulus ya. Bentar lagi kalian mengakhiri gitu, wah dramatis sekali, mengakhiri kehidupan S1 yang penuh lalu lalang, wah penuh lalu lintas karena di Jogja ya lalu lintasnya padat. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi seminar proposal mengenai penyusunan dan penulisan proposal penelitian. Sebagai pendahuluan, kemarin sudah kita bahas ya mengenai bagian-bagian proposal penelitian, lalu di awal dulu kita sudah berdiskusi bersama mengenai proposal penelitian itu buat apa sih? Apakah cuma buat gaya-gayaan ataukah buat selfie-selfie gitu biar bisa di-update di Instagram atau bisa menambah apa namanya, menambah pendapatan stakeholder yang lain, misal penjual pulsa, kita kirim-kirim email kan butuh pulsa, butuh internet. Enggak ya, jadi proposal penelitian kemarin sudah kita diskusikan manfaatnya apa saja. Nah, di sini proposal penelitian itu akan kita bahas pelan-pelan, akan kita diskusikan pelan-pelan mengenai lebih tepatnya mungkin tips dan trik gitu ya, ketika teman-teman nanti ingin menyelesaikan proposal penelitian ini secara baik, benar, dan tepat waktu gitu. Baik, proposal penelitian harus menyediakan informasi yang memadai untuk meyakinkan pembaca bahwa apa? Yang pertama, teman-teman ini memiliki ide penelitian yang penting. Jadi nggak ada penelitian yang nggak penting. Jadi ketika teman-teman udah membuat proposal dan teman-teman proposalnya udah di ACC, itu sudah barang pasti penelitiannya penting. Terkadang ada beberapa mahasiswa itu yang merasa ini tidak di sini ya, ada, cerita dari teman gitu ya, beberapa mahasiswa itu merasa kok penelitiannya sederhana sekali, penelitiannya kurang menantang gitu ya. Tetapi sebenarnya ketika dosen atau ketika reviewer sudah meloloskan, penelitian tersebut, sesederhana apapun menurut peneliti, itu ada manfaat yang bisa diambil dari penelitian tersebut. Tidak semua orang mungkin akan memakai penelitian tersebut, tapi ada beberapa orang, bahkan beberapa orang itu tidak sedikit ya, beberapa itu dibandingkan dengan seluruh penduduk Indonesia yang kalau di dangdut itu berapa, 200 juta penduduk Indonesia. Nah, ada orang-orang yang dia memerlukan hasil penelitian teman-teman. Tentunya teman-teman ketika mempersiapkan proposal juga harus harus memperhatikan hal tersebut dari segi manfaat, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman membuktikan bahwa atau meyakinkan pembaca bahwa teman-teman ini memiliki bacaan yang cukup, bacaan ilmiah yang cukup, yang mendukung ide tersebut. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa meyakinkan pembaca bahwa teman-teman ini sudah memiliki gambaran metode ilmiah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Nah ini proposal penelitian secara umum paling tidak bisa membawa 3 pesan ini. Itu harus diperhatikan. Nah, kita akan coba bahas bagaimana cara menyusun proposal, menulis proposal. Kita ambil contoh dalam pertemuan ini adalah LEM sebagai metode deteksi molekuler cepat penyakit COVID-19. Ini contoh aja. Ini contoh ide yang akan kita coba ulik perlahan-lahan sampai di pertemuan ini nanti. Jadi saat ini isunya adalah COVID-19 ya, masih ya, dan apapun yang terkait COVID-19 itu menjadi isu hangat untuk diteliti gitu. Nah, langkah pertama itu mencari topik, bukan topik nama orang, topik hidayat smash-nya yang oke itu bukan. Mencari topik penelitian, tema penelitian teman-teman. Nah, silakan mencari topik yang masih relevan dengan keadaan sekarang. Nah, ini tidak harus paling up to date, tidak harus COVID gitu ya, tidak harus yang sekarang baru booming, misal resesi, misal ketahanan pangan yang karena COVID, mana apa-apa karena COVID gitu ya. Tetapi bisa bersifat pengembangan yang saat ini masih dibutuhkan. Jadi teman-teman misal sekarang
pengembangan tanaman transgenik misalnya, itu masih berkembang sampai sekarang. Teman-teman pengen mengembangkan metodenya atau pengen melanjutkan penelitian yang sudah ada, itu boleh. Jadi, yang penting itu masih relevan dengan keadaan sekarang, jangan yang sudah jadul-jadul. Misal kalau yang jadul itu yang sudah pernah ditemukan, misal ada penemuan tentang vaksin tertentu gitu ya, sudah dijual, sudah banyak yang jual, teman-teman neliti lagi. Nah ini jadi tidak relevan, karena yang sudah dijual itu sudah banyak, tapi teman-teman mau bikin lagi, ini menjadi tidak relevan, dan yang dijual itu sudah bagus lah, sudah bagus. Jadi untuk mengejar itu kalau untuk penelitian dasar ini jadi kurang relevan. Kecuali teman-teman di perusahaan besar gitu, memang modalnya besar, pengen membuat yang lebih bagus lagi itu tidak apa-apa. Lalu silahkan memperbanyak membaca untuk mencari topik ini. Karena teman-teman dari membaca inilah teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang paling baru gitu ya. Ya membacanya jangan komik ya, jangan jangan membaca ya, bacaan-bacaan yang mungkin dia tidak ilmiah gitu ya. Silahkan membaca jurnal, media massa, media online, karena di media massa, media online, itu banyak kok yang bisa teman-teman ambil, beritanya yang dia bisa mungkin bisa memantik ide-ide teman-teman yang lama terpendam gitu ya, bukan ide untuk menyatakan perasaan ya, ide untuk penelitian gitu. Atau diawali dengan komunikasi. Teman-teman temennya banyak nih ya, temennya banyak udah PKL, punya teman PKL, bisa komunikasi, bisa bisa tanya sana sini, bisa ke dosennya, bisa ke prodi lain, bisa ke yang lain, bisa yang penting teman-teman ada komunikasi, itu juga bisa memberikan ide penelitian yang kira-kira bisa relevan dengan keadaan sekarang. Contoh topik ini ya, deteksi molekuler cepat untuk COVID-19, ini topiknya, deteksi molekuler cepat untuk COVID-19, contoh untuk hari ini. Nah, lalu selanjutnya ketika sudah mematangkan konsep, sudah mendapatkan temanya, sudah mendapatkan topiknya, teman-teman langkah berikutnya adalah mematangkan konsepnya. Buat daftar pertanyaan untuk menjawab masalah terkait topik yang telah ditentukan tadi. Tadi kan pengen memperbaiki deteksi molekuler dari COVID-19 ya, ingin memperbaiki screening deteksi COVID-19. Contoh pertanyaannya di list ya, yang langsung terkait dengan topik. Mengapa deteksi qPCR COVID-19 membutuhkan waktu yang lama? Lalu apakah ada alternatifnya? Lalu bagaimana caranya atau bagaimana metode alternatif tersebut gitu? Atau kalau mudah ya, kalau sekarang baru demam K-pop dan K-pop-nya sekarang kan itu kayaknya penyanyi-penyanyi membuat suatu platform mereka kumpul jadi satu nyanyi bareng gitu ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran apakah K-pop, artis-artis Korea itu nyanyi bareng dalam satu, platform seperti itu efektif? Apa yang mempengaruhi penonton untuk menonton, platform tersebut dan lain-lain gitu. Jadi dibuat penelitian yang langsung mengarah ke sana, yang langsung mengarah pada topiknya gitu. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti memang tidak langsung mengarah pada rumusan masalah, tetapi beberapa bisa kita sarikan untuk menjadi rumusan masalah. Oke, lalu untuk mengembangkan konsep lebih jauh lagi ini ya, tuliskan semua fakta yang sudah diketahui, fakta-fakta yang sudah diketahui. Misal metode qPCR teman-teman pahami, teman-teman tuliskan gitu ya. Metode qPCR yang dilakukan seperti ini seperti ini seperti ini. Lalu masalah dari deteksi qPCR ini apa saja? Misal waktunya lama, saat ini ya, apa yang menyebabkan waktunya lama? Waktu hasil dikeluarkan itu lama apa? Misal karena fasilitas terbatas, itu dituliskan. Lalu biaya yang dikeluarkan kenapa mahal? Lalu peralatan yang digunakan apa saja? Apakah itu juga berkaitan dengan biaya, waktu, lalu kapasitas deteksi qPCR yang sedikit, jangkauan fasilitas pemeriksaan karena dia terbatas jadi banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau dan lain-lain. Itu dituliskan dulu. Ini sebagai dasar pengetahuan teman-teman gitu ya. Lalu tentukan hal apa saja yang masih belum diketahui. Teman-teman yang belum tahu apa dituliskan di sana. Dituliskan di sana, nanti baru dicari tahu lebih dalam, yang berkaitan dengan konsep atau dengan topik yang akan diteliti. Lalu tentukan temuan prioritas atau temuan utama dalam penelitian tersebut. Misal teman-teman akan membuat primernya kah? Atau teman-teman akan melakukan optimasi alat? Atau teman-teman ingin uji klinis? Atau yang lain-lain?
Silakan temuannya apa? Teman-teman goalnya apa? Apakah ini penelitian yang masih di awal sehingga primer dulu gitu, atau teman-teman sudah lebih lanjut, dia mau optimasi suatu alat untuk lem gitu, lalu atau sudah mau menguji klinis, menguji dengan sampel dari pasien gitu. Lalu tentukan pembuktian apa yang akan dilakukan. Misal, teman-teman ingin membuktikan bahwa desain primer yang teman-teman susun itu sudah baik. Dia tidak ada struktur sekunder, dia dari segi gizi konten tepat, dan lain-lain. Lalu misal penelitian yang lain, teman-teman optimasi kondisinya sudah optimum, jadi itu pembuktian yang akan dilakukan. Kondisi optimum misal dengan suhu sekian, konsentrasi sekian, teman-teman dengan waktu sekian, teman-teman sudah bisa membuat suatu SOP lem dengan alat tertentu gitu, dan lain sebagainya. Nah, lalu tuliskan semua metodenya. Tadi menuliskan fakta, jadi fakta yang ada sekarang, yang selanjutnya metode, alternatif-alternatif metode yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. Misal, teman-teman ini desain primer ya, teman-teman cari literatur, teman-teman nanti sudah tahu bagaimana menggunakan bioinformatika, lalu software-nya apa saja di-list, lalu bisa komunikasi dengan peneliti lain, komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan teman PKL dulu mungkin, atau pembimbing PKL yang dulu mungkin, dan lain-lain. Lalu tuliskan semua manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Nah, ini juga penting ya, ini hubungannya dengan yang tadi itu, manfaat ya, manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Jadi, penelitian ini penting gitu, karena manfaatnya dia banyak, besar gitu. Misal, kapasitas deteksi akurat meningkat ya, jadi kapasitas metode deteksi COVID-19 yang akurat itu meningkat kapasitasnya. Jadi semakin cepat penanganannya gitu. Kita tahu mana saja yang terinfeksi, kita langsung karantina, jadi penyebarannya bisa kita hambat. Lalu tuliskan juga kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi. Nah, ini juga dituliskan, walaupun ini kesulitan, tapi kita harus tuliskan untuk bisa menentukan langkah antisipasi yang akan kita lakukan, gitu. Selanjutnya, nah ini yang sangat-sangat penting, yang kadang dilupakan, penentuan timeline. Teman-teman membuat timeline, itu tidak sembarangan timeline ya. Timeline bukan sembarangan timeline, tapi timeline adalah yang akan mengarahkan teman-teman untuk selesai dengan tepat waktu gitu ya. Silahkan teman-teman itu tarik mundur dari batas waktu target atau batas akhir yang paling aman. Maksudnya gini, misal teman-teman memang menargetkan penelitian ini selesai 4 bulan gitu. Ya sudah dari 4 bulan dari sekarang ini adalah bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari misal. Februari akhir itu teman-teman targetnya udah selesai, mungkin ada hal yang perlu dikejar gitu. Jadi targetkan, misal itu udah ujian terskripsi di akhir bulan itu ya, akhir bulan ujian skripsi, berarti teman-teman perlu menyusun laporan skripsi misal sebulan, berarti di bulan Februari itu full untuk ujiannya di akhir minggu keempat, sejak minggu pertama teman-teman sudah mulai revisi atau akhir bulan Januari gitu. Lalu disusun timeline mundurnya lagi, berarti hasil akhir semuanya itu sudah didapatkan di minggu ketiga bulan Januari. Dia ditarik mundur sampai sekarang gitu, ditarik mundur sampai sekarang gitu. Itu lebih mudah ya. Jadi teman-teman tahu mana yang harus dipercepat, mana yang dia bisa diberi waktu lebih. Atau ini kalau misal dari batas akhir yang aman, teman-teman sudah tahu misal mau wisuda Maret, yudisium Februari, berarti harus lebih cepat lagi. Atau kalau teman-teman paling cepat nanti yudisiumnya adalah Agustus gitu ya. Teman-teman tarik mundur dari Agustus itu. Kapan ujian proposalnya, kapan, mulai mengumpulkan sampel, optimasi kapan dan lain-lain itu dituliskan. Lalu silahkan disiplinkan diri untuk memenuhi timeline yang telah disusun. Silahkan disiplinkan diri, ini yang bisa mengendalikan diri ya teman-teman. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, ya mungkin dipanah nih kayak Masnya ini ya, dipanah mak jelek nih. Oke. Lalu teknik penulisan. Jadi itu tadi persiapan ya, lebih ke persiapan dari sekarang yang bisa teman-teman lakukan itu apa. Jadi udah nemu topik, tuliskan semua teman-teman yang tahu dan apa yang perlu diketahui, targetnya apa, manfaatnya apa, itu akan membuat teman-teman percaya diri untuk melakukan penelitian ini. Karena teman-teman menguasai betul apa yang akan dilakukan. Kalau teman-teman itu tidak tahu apa yang dilakukan, yaitu nanti akan
dapat zonk nanti ketika seminar proposal maupun penelitian gitu. Nah, ini tentang teknik penulisan lebih ke tik trip trik dan tips gitu ya. Yang pertama, gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sesuaikan dengan kaidah IYD ya, ejaan yang disempurnakan. Ini memang butuh jam terbang, tapi saya rasa teman-teman sejak semester 1 sudah diminta untuk menulis ya, banyak menulis dan sudah latihan di PKL, mungkin seminar 1 SKS juga kemarin. Kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat yang jelas. Nah, ini yang seringkali kelupaan. Nah, gimana cara ngeceknya? Itu nanti kasih saya tips di belakang. Lalu susun proposal seperti alur cerita yang mudah diikuti. Teman-teman ketika membaca novel, membaca komik, atau membaca apapun, mesti teman-teman ada bacaan yang disukai lah. Cerita apapun lah, film itu juga dari tulisan kan. Mesti teman-teman seneng bisa membaca komik yang dia bestseller atau komik yang seru gitu. Itu karena ada alurnya. Kalau teman-teman misal alurnya tiba-tiba langsung ketemu musuh akhir, lalu diceritakan flashback itu kan, musuh akhir terus mati, dia udah tahu ending-nya di awal, terus dia flashback itu kan nggak seru, ini kenapa mati duluan udah tahu ending-nya, kenapa dia baru dari awal, ini kan butuh pintu ajaib Doraemon ini deh, flashback gitu. Ini enggak, jadi teman-teman susun biar ceritanya menarik, gimana biar ceritanya itu runtut gitu. Nah, lalu breakdown-nya bagaimana agar runtut, breakdown alur cerita dari judul yang telah ditentukan berdasarkan topik. Tadi judulnya tadi misal ya, lem untuk deteksi molekuler cepat, penyakit COVID-19 gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gambar ini ya, ini kan dia tersusun ya, sistematis, jadi difoto enak dari segi warna, dari segi ukuran, lalu urutan, ini kan enak dipandang. Proposal kalian juga gitu, kalau misal alurnya baik, tata bahasanya baik, itu ya seperti gambar inilah, enak dipandang dan enak untuk didoakan. Lalu teknik penulisan yang selanjutnya, ini contoh ya lem sebagai metode deteksi molekuler cepat penyakit COVID-19. Ini alur contoh, latar belakangnya dimulai dari COVID-nya sendiri. COVID itu penyakit apa, disebabkan oleh apa, penyebarannya bagaimana, lalu deteksi molekuler saat ini seperti apa, termasuk kelemahan-kelemahannya, lalu untuk alternatif mengantisipasi kelemahan tersebut bagaimana, kelebihan berdasarkan referensi ya, ini tentunya perlu referensi, lalu sampaikan alasan dan tujuan penelitian dilakukan. Ini kan ada alurnya ya, jadi tidak sembarangan deteksi dulu, nyeritakan COVID, nyeritakan tujuan, baru alternatif, ini berantakan nanti ceritanya jadinya. Tinjauan pustaka juga gitu, diurutkan, kan COVID dulu, lalu materi genetik kalau misal ini teman-teman ingin deteksi molekuler ya, materi genetiknya apa, nanti ceritakan yang bisa dideteksi itu gen apa, lalu metode deteksinya misal serologis seperti rapid test, dan molekuler misal qPCR atau yang lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode deteksi ini, lalu mengenalkan lemnya gitu, mengenalkan lemnya. Termasuk di metode termasuk di metode. Jadi metode juga dituliskan secara runtut sesuai alur yang akan dilakukan, sejak awal sampai akhir, mulai persiapan alat, bahan, pengambilan sampel, uji klinis, sampai analisis data, sampai kesimpulan itu bisa didapatkan, sampai hasil itu bisa didapatkan. Nah, ini metode tetap disampaikan secara detail, tetapi ringkas, jangan melebar ke mana-mana. Kadang kalau melebar itu jadi ini sebenarnya mau dilakukan yang mana, kadang terjadi pengulangan kalimat berkali-kali di sana. Nah, misal kalian itu runtut itu seperti ini ya, barisan pesawat yang sebelah kiri ini ya, dia rapi seperti ini, diperhitungkan merah, biru, putih, ini bagus, jadi alurnya jadi ada ke kerapian gitu ya dalam dalam selain selain format ya, selain format, selain tata bahasa, tetapi juga kerapian dalam alurnya. Ini enak untuk dibaca. Karena ingat proposal ini yang membutuhkan tidak hanya teman-teman, jadi tidak hanya untuk teman-teman, ini yang membutuhkan banyak orang, baik dari pembimbing maupun mahasiswa lain, baik pendengar yang lain. Jadi bahkan dari kalau penelitian, bahkan dari proposal ini bisa memberikan manfaat. Oleh karena itu silahkan serius dalam menyusun proposal ini. Oke, lalu metode, oke ini sama.
Lalu kesalahan umum dalam penyusunan proposal yang pertama adalah tidak ada batasan masalah yang pasti. Jadi tidak ada batasan masalahnya. Ini akan susah, teman-teman jadi terlalu luas nanti, harus dibatasi masalahnya yang akan dibahas apa. Lalu teori yang dimiliki jauh dari konteks. Ini memerlukan teman-teman yang wajib membaca banyak. Tadi di depan ada slide Spiderman aja baca buku ya, teman-teman apalagi. Teman-teman mungkin nanti ada yang jadi superhero, mungkin superhero-nya apa ya kalau yang lokal ini, Blekokman atau apa yang lain. Jadi teman-teman harus menguasai betul teori apa yang mendasari dari penelitian yang akan teman-teman lakukan. Lalu ini kesalahan umum yang juga sering terjadi, terlalu detail, malah sehingga tidak fokus kemana mana. Jadi masing-masing dibahas di situ, jadi detail banget, jadi malah nggak fokus ke satu masalah, atau terlalu pendek sehingga tidak relevan, terlalu pendek jadi keterangannya malah kurang. Jadi yang pas, yang sedang-sedang aja. Lalu yang selanjutnya argumen tidak jelas. Ini akan diteliti secara, tujuan misalnya, ini akan diperiksa secara kualitatif ya, kualitatif apa saja itu disebutkan atau secara kuantitatif, apa yang dihitung itu disebutkan. Jadi clear, benar-benar jelas sejak awal. Lalu referensi yang digunakan tidak valid atau tidak relevan. Untuk referensi silahkan paling bagus dari jurnal penelitian, paling tidak ya buku, tapi buku-buku yang dia memang buku-buku akademis ya, bukan buku-buku umum gitu. Oke, kalau contoh tidak jelas ini seperti teman-teman naik gunung ada kabutnya, depannya nggak jelas. Nah, ini juga kalau teman-teman tidak ada batasan masalahnya, lalu dia terlalu pendek kalimatnya atau terlalu pendek keterangannya atau malah terlalu detail jadi nggak jelas, argumennya juga disusun dengan tidak jelas, referensinya tidak jelas tuh seperti ini, nah, di depannya ada apa itu, apakah ada Gunung Huakuo atau apakah ada mall atau apakah ada apa di atas gunung itu kita nggak tahu. Jadi kita benar-benar harus meng-clear-kan apa yang kita tulis di dalam proposal. Tips ini ya, yang pertama wajib membaca. Ini silahkan habiskan waktu teman-teman sekarang untuk membaca, untuk belajar. Tinggal setahun lagi lah, teman-teman. Wajib membaca. Ya membaca yang relevan dengan penelitian ya, jangan membaca yang dia malah membuat teman-teman melalang buana kemana mana. Yang selanjutnya adalah selain membaca, teman-teman silahkan konsultasi ke DPS, jangan menghilang. Komunikasi dengan DPS minimal seminggu sekali itu minimal, minimal sekali. Ini tips dan ini terbukti mempercepat kelulusan teman-teman. Kalau teman-teman bisa konsultasi, karena konsekuensinya kalau konsultasi seminggu sekali berarti ada perkembangan walaupun itu satu kalimat, satu paragraf, itu dikonsultasikan ya. Konsultasilah, yang penting komunikasi terjaga, jangan males dan jangan takut, tapi tetap, semangat, tetap komunikasikan apapun dengan dosen pembimbing skripsinya. Lalu dicatat masukan-masukan baik dari DPS, dari teman, dari siapapun tuh dicatat, jangan males mencatat. Lalu ini tadi yang saya sampaikan apakah sudah ada subjek, predikat, apakah sudah benar, itu silahkan minta temannya untuk membaca, kakak angkatan atau misal adik angkatan atau temannya untuk membaca udah paham belum dengan tulisan saya. Kalau misal belum, minta masukan ini butuhnya bagaimana biar lebih mudah dipahami. Lalu jangan tuliskan kata-kata atau kalimat yang tidak dipahami, ini benar-benar zonk ini nanti teman-teman benar-benar kena bumerang ini, teman-teman melemparkan kata-kata bagus, mak cetek gitu, kena kepalanya lagi, balik lagi. Ketika ditanya "Ini apa?" "Saya nggak tahu." Ini anu ini, apa namanya ya, kalian melempar granat di sarang sendiri ini, ketika ujian baru meledak ini. Lalu gunakan bahasa yang sederhana dan menarik. Jangan jangan, menyangka bahwa bahasa yang menarik itu yang dia bahasa-bahasa yang tingkat tinggi, misal terakumulasi, gitu. Tapi silahkan gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Karena dari yang mudah dipahami ini akan banyak yang tertarik, seperti itu ya. Karena mudah dipahami, ini akan banyak yang tertarik. Kalau bahasanya tidak dapat dipahami, lah siapa yang mau tertarik? Karena nggak paham kan. Tapi kalau bahasanya sederhana, itu akan menarik banyak orang. Lalu cek typo, EYD ini sama kayak proofread tadi ya, silahkan minta temannya untuk ngoreksi. Ini silahkan per kalimat, per paragraf, dan per bab. Jadi ketika setelah membuat kalimat dicek lagi ini subjek predikat sudah benar belum, penulisan sudah benar belum, lalu
satu paragraf ini sudah nyambung belum, antar paragraf sudah nyambung belum. Nah, dari situ kadang kami itu bisa tahu ini copy paste atau tidak. Kalau copy paste pasti kesinambungannya itu kurang sekali dan typonya banyak. Biasanya kalau copy paste seperti itu. Makanya kami kadang langsung tahu ini copy paste, ya kita bisa tinggal copy, paste lagi ke web, kita cek apakah ada yang kalimat sama seperti itu. Biasanya seperti itu kita tahu. Lalu sesuaikan format dengan yang dipersyaratkan, ini jelas. Gunakan teknologi. Nah, ini tips ya, agar teman-teman aman, silahkan upload semua revisian, bahan, referensi, gambar, apapun di cloud, di Google Drive atau Dropbox. Kan kalau dalam kapasitas tertentu masih gratis, dimanfaatkan. Lalu software Mendeley ya, untuk referensi itu silahkan dimanfaatkan, itu sangat-sangat berguna. Teman-teman bisa mengklasifikasikan per bab di sana. Lalu silahkan positive thinking. Positive thinking ini ke siapapun ya, baik ke dosen pembimbing skripsi, baik ke temennya, baik ke diri sendiri. Yang terpenting adalah positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika teman-teman nanti ada kesulitan, tetap positive thinking ini adalah yang terbaik buat saya. Ada sesuatu yang direncanakan buat saya, ada sesuatu kebaikan yang dapat saya raih dari kesulitan yang saya hadapi ini. Jadi ketika ada kesulitan, ada masalah, ada nyinyiran, ada sindiran atau yang lain, silahkan tetap positive thinking. Ini susah, tetapi insya Allah teman-teman kalau bisa menghadapi ini, teman-teman akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sekarang gitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk tips dan trik penyusunan dan penulisan proposal penelitian, dan ini nanti berlanjut sampai ke penulisan skripsi. Silahkan diterapkan dan silahkan teman-teman mulai pupuk motivasi, pupuk semangat lagi untuk membuat akhir cerita di S1 ini menjadi manis gitu ya. Baik, kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.